Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiga Lutrianti, NPM 1975537 dari D4 Akuntansi Perpajakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, atau yang sering disebut juga sebagai kerangka konseptual, merupakan konsep-konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Kerangka konseptual digunakan sebagai pedoman penyusun standar dalam mengembangkan standar di masa mendatang dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar yang telah ada. Kerangka konseptual ditujukan untuk 1. Penyusun standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang ada. Yang keempat, para pemakai dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kerangka konseptual PSAK mengadopsi langsung Conceptual Framework IAS. Bahkan, PSAK mencantumkan kerangka konseptual dengan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, agar pembaca yang tidak memahami versi Indonesia dapat langsung melihat referensi bahasa Inggrisnya. Kemudian, kerangka konseptual menurut PSAK terdiri atas 1. Pengguna laporan keuangan. Yang kedua, tujuan laporan keuangan. Yang ketiga, asumsi dasar. Yang keempat, karakteristik kualitatif. Yang kelima, konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan. Dan yang keenam, konsep pemeliharaan modal. Yang pertama, pengguna laporan keuangan. Yang dimaksud dengan pengguna laporan keuangan adalah meliputi investor, calon investor, pemberi pinjaman, karyawan, pemasok, kreditor lainnya, pelanggan, pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Investor yaitu menilai entitas dan kemampuan entitas membayar dividen di masa yang mendatang. Investor juga dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham entitas. Kemudian yang kedua itu ada karyawan, yaitu kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Yang ketiga ada pemberi jaminan, yaitu kemampuan membayar utang dan bunga yang akan memengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman. Yang keempat ada pemasok dan kreditur lain, yaitu kemampuan entitas membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Yang kelima ada pelanggan, kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya. Kemudian ada pemerintah, menilai bagaimana alokasi sumber daya. Ada masyarakat, yaitu menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas. Kemudian ada tujuan laporan keuangan menurut IFRS adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian ada asumsi, yaitu asumsi dasar. Dalam penyusunan laporan keuangan digunakan sebagai konsep dasar yang melandasi penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan asumsi ini, laporan keuangan disusun dan diharapkan dapat memenuhi tujuan laporan keuangan. Basis akrual merupakan asumsi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan konsep akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Konsep akrual sendiri lebih mencerminkan substansi ekonomi suatu transaksi. Berdasarkan asumsi ini, entitas tidak hanya mengakui kas yang diterima, tetapi juga mengakui klaim kepada pihak lain atau piutang, liabilitas kepada pihak lain, atau utang, mengakui aset selain kas. Penggunaan basis akrual akan membuat transaksi lebih netral terhadap kebijakan entitas untuk menunda atau mempercepat pembayaran. Sebagai contoh,
Suatu entitas telah mengirimkan barang kepada pelanggan namun belum dibayarkan. Basis kas tidak akan mencatat transaksi ini karena belum ada kas yang diterima. Basis akrual akan mencatat transaksi ini sebagai penjualan dan piutang. Pencatatan transaksi tersebut mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Karena entitas telah melakukan pengiriman, maka pendapatan harus diakui pada sisi lain. Karena belum dibayarkan, maka entitas mencatat klaim kepada pelanggan tersebut sebagai piutang. Yang dimaksud dengan dapat dipahami adalah laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk dapat dipahami, para pemakai laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi. Kemudian yang dapat dibandingkan yaitu untuk dapat menganalisis tren kinerja entitas dan melihat posisi entitas dalam lingkungan usaha, pemakai perlu membandingkan laporan keuangan entitas antar periode dan membandingkannya dengan entitas yang lain. Implikasi karakteristik kualitatif dapat dibandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Karena pemakai ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan antar periode, maka entitas perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan. Informasi keuangan harus disajikan secara komparatif pada periode sebelumnya. Kemudian ada relevan. Relevan berhubungan dengan kegunaan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Informasi relevan jika informasi tersebut memengaruhi keputusan ekonomi pemakai sehingga dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi akuntansi sering digunakan untuk memprediksi kinerja dan posisi keuangan di masa depan, seperti kemampuan entitas membayar dividen dan utang yang akan jatuh tempo. Peran informasi dalam peramalan dan penegasan berkaitan satu sama lain. Misalnya, informasi struktur dan besarnya aset yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika dapat meramalkan kemampuan entitas dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam penegasan terhadap prediksi yang lalu, misalnya tentang bagaimana struktur keuangan entitas diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang telah direncanakan. Kemudian ada andalan. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang dimaksud dengan penyajian yang jujur, yaitu laporan keuangan harus menggambarkan dengan jujur nilai aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan. Informasi keuangan tidak luput dari risiko penyajian yang dianggap kurang jujur, bukan karena kesengajaan atau menyesatkan, tetapi lebih karena kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasikan transaksi yang dilaporkan, atau dalam menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan transaksi tersebut. Misalnya, meskipun dalam kegiatan usahanya entitas dapat menghasilkan goodwill, tetapi karena sulit mengidentifikasi alat mengukur goodwill secara andal, maka goodwill internal tidak diakui. Kemudian ada pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan unsur laporan keuangan yaitu merupakan proses penentuan apakah suatu pos yang memenuhi definisi unsur dinyatakan laporan posisi keuangan atau laporan laba-rugi komprehensif. Pengakuan menentukan waktu atau saat suatu pos akan disajikan sehingga membawa konsekuensi pencatatan atas transaksi tersebut harus dilakukan. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur laporan keuangan
harus dilakukan jika ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas, dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Selanjutnya ada pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk unsur laporan keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah: 1. Biaya historis, yaitu biaya perolehan pada tanggal transaksi. Yang kedua ada biaya kini, yaitu biaya yang seharusnya diperoleh saat ini atau pada saat pengukuran. Yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian adalah nilai yang dapat diperoleh dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Kemudian ada nilai kini, yaitu arus kas masuk neto di masa depan yang didiskontokan ke biaya kini dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Dasar pengukuran yang lazimnya digunakan entitas dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis, yang biasanya digunakan dengan dasar pengukuran lainnya. Misalnya, persediaan biasanya dinyatakan sebagai nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Akuntansi dana pensiun menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar, dan investasi jangka pendek dalam surat berharga dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Kemudian ada konsep pemeliharaan modal. Konsep modal keuangan dianut entitas dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut konsep modal keuangan, modal adalah aset neto atau ekuitas entitas, yaitu uang atau daya beli yang diinvestasikan. Menurut konsep modal fisik, modal dipandang sebagai kapasitas produktif suatu entitas yang didasarkan pada hasil output per hari atau kemampuan untuk berproduksi. Pemilihan konsep modal didasarkan pada kebutuhan pemakai laporan keuangan. Konsep modal keuangan seharusnya dianut jika pemakai berkepentingan dengan pemeliharaan modal nominal atau daya beli modal yang diinvestasikan. Namun, jika pemakai berkepentingan dengan kemampuan usaha entitas, maka digunakan konsep modal fisik. Konsep yang dipilih menunjukkan sasaran yang akan dicapai dalam menetapkan laba. Dua konsep pemeliharaan modal ini menciptakan dua konsep laba sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan modal keuangan. Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh jika jumlah finansial dari aset neto pada akhir periode melebihi jumlah finansial dari aset neto pada awal periode. Setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada dan mengeluarkan setiap kontribusi dari para pemilik selama satu periode. Pemeliharaan modal keuangan dapat diukur dalam satuan moneter nominal atau dalam satuan daya beli yang konstan. Yang kedua ada pemeliharaan modal fisik. Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh jika kapasitas produksi fisik pada akhir periode melebihi kapasitas produktif fisik pada awal periode. Setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada dan mengeluarkan setiap kontribusi dari para pemilik selama suatu periode. Model akuntansi yang berbeda menunjukkan derajat relevansi dan keandalan yang berbeda. Manajemen harus mencari keseimbangan antara relevansi dan keandalan. Kerangka konseptual ini berlaku untuk serangkaian model akuntansi dan memberikan bimbingan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dibentuk menurut model yang dipilih. DSAK tidak bermaksud merumuskan suatu model tertentu kecuali dalam keadaan luar biasa, seperti entitas yang melaporkan dalam mata uang di suatu perekonomian yang dilanda hiperinflasi. Sekian video penjelasan dari saya tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.